Nawas tidak bisa pidato, nggak bisa pidato. Suatu saat dipaksa pidato sama khalifah itu. Hei para hadirin, kamu pinter apa goblok? Lah mereka pinter, mau ngandani wong pinter, terus pinter kok ngandani gitu. Akhirnya hadirin itu kan karena seneng sama Abu Nawas itu seneng. Ya sudah Abu Nawas, kalau gitu kita goblok. Aku mau ngambil wong goblok. Akhirnya terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Abu Nawas juga bisa pidato, tapi dia tahu saja caranya menyelesaikan masalah. Jadi itu Abu Nawas. Jadi ya orangnya kacau tapi cerdas itu, makanya jadi guyonan. Sebenarnya Abu Nawas itu figur yang nyata, tapi tidak senaif yang diceritakan orang-orang di anekdot itu. Ya, beliau itu orang soleh ketika era Harun ar-Rasyid. Tapi ya tadi karena banyak cerita yang macam-macam. Ya, Abu Nawas itu, makanya ini cerita anekdot. Jadi riwayatnya nggak jelas tapi lucunya jelas. Jadi itu. Dia itu mangkel punya tetangga profesor ahli astronomi. Adiknya aku mau iso omong tok. Abu Nawas mau pinter molak-malik omong, kan masyhur itu dia cerita hari Senin tanggal sekian lihat Abu Nawas di alun-alun mau terbang. Orang lihat semua itu Abu Nawas itu ya sudah di podium ya hanya gitu-gitu tok. Kok nggak mau terbang-terbang? Ya mau itu ya tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilang Abu Nawas terbang siapa? Abu Nawas mau terbang. Yang namanya mau itu ya tidak. Pernah dia itu lomba sama Harun ar-Rasyid, siapa paling banyak pengunjung rumahnya di alun-alun. Harun ar-Rasyid bikin khemah, dia bikin khemah. Tentu cerita ini bohong, yakini ini bohong, makanya bohong tenang. Makanya ini anekdot, hanya guyonan. Harun ar-Rasyid karena dia raja itu ada apel, ada makanan macam-macam. Ya tentu pengunjungnya banyak. Batas akhir itu penilaian jam 12 malam. Abu Nawas tenang, satu pun nggak ada pengunjung, nggak ada makanan, nggak ada apa. Pas jam 12 rumahnya dia, kemahnya dibakar, orang ke dia semua. Tit menang dia karena jumlahnya, bahkan Harun ar-Rasyid itu datang ke kemahnya dia. Karena lombanya kan pengumpulan massa terbanyak, tit jam 12. Harun ar-Rasyid pikirannya, santri ya guys, sugoi jajan mesti teko, pikirannya gitu. Abu Nawas pikirannya beda, jeneng ana kebakaran pasti datang. Wis dihitung biaya khemah sama hadiahnya banyak hadiahnya. Yang ahli falak ini punya ilmu yang rasional, yang pinter sekali. Dia ilmuwan bahwa bumi itu bulat-bulat. Nah, saya lagi tren meyakini bumi flat itu ya kacau nih. Gara-gara penjelasan sing sepihak. Ini wong nganggur. Lah wong ilmuwan kok sentimennya perkara wedi duit. Nggak boleh ilmuwan menyebut sentimen apa? Uang. Akhir bumi itu bulat-bulat. Jadi kalau Anda jalan ke timur terus nanti ke titik yang sama. Abu Nawas paham karena dia memang nggak ahli sains gitu. Suatu saat si profesor ini kemalingan, malingnya melayu ngetan. Terus minta tolong sama Abu Nawas, kejarlah maling itu. Kemana? Ke timur. Dia ngejar ke barat. Ditanya sama profesor, saya udah bilang larinya maling itu ke timur, kalau kejar ke barat nanti ketemu di titik yang sama. Jadi, akhirnya profesornya ngerti, oh ngenyek tuh. Jadi, nah khawatir saya nanti kalau santri-santri tidak pinter ilmu, terus pilihannya ilmu kayak Abu Nawas, jalan pintas tadi. Karena belajar falak jelimet, belajar faraid apa? Jelimet, ada aul, ada roh, terus semua ada masalah yang ruwet-ruwet terus. Akhirnya mau olah bicara. Ini musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak boleh. Quran tidak mengajarkan itu. Quran tetap mengajarkan ilmu meskipun ada nilai seninya. Ya tadi nilai seni tadi, misalnya Allah mencontohkan daraba wa masalah rajulan fihi syuraka. Terus kedua uniknya Quran itu begini. Setelah dipikir itu nyata-nyata lebih detail. Misalnya begini. Ketika Allah mencontohkan ba'udah itu nyamuk. Itu orang-orang kafir itu bilang gini, ya Muhammad, Tuhan Anda kehilangan stok ilmiah. Sehingga contoh itu enggak yang dahsyat tapi sekedar nyamuk. Wong nyamuk kok digawe contoh. Mbok ya contoh itu dinosaurus, tak jerapah, tak apalah yang keren itu. Mosok contoh apa? Nyamuk. Terus Allah menjelaskan innallaha la yastahi ayyadriba napa mathalam ma. Contoh apa saja itu ditafsiri ba'udatan fama faqah, entah itu nyamuk,
fama fauqaha, atau yang di atasnya nyamuk, maksudnya di atasnya itu fil killah atau fisighor, atau yang di atas nyamuk yang lebih kecil ketimbang nyamuk. Sekarang saya contohkan kata Rasulullah, contoh yang kecil saja, nggak usah bikin nyawa, nggak usah, itu terlalu mustahil. Seorang pemahat patung, terus kamu pesen, Pak aku gak eno patung gajah, mesti muni sanggup. Tak muni, Pak gak eno patung gajah, ukurannya ya semestinya gajah, oke. Tapi Pak aku gak eno patung nyamuk, ukurannya ya sak nyamuk, kira-kira sanggup apa enggak? Artinya ketika Allah gawe nyamuk itu lebih sulit ketimbang gawe gajah, apa lebih mudah? Lebih sulit, karena nyamuk yang sudah kecil dia punya alat kelamin, terus seberapa juga alat kelaminnya juga tetap harus ada lubangnya, terus seberapa juga. Temen saya malah ada yang cangkem elek bilang gini, lalu ya punya kumannya seberapa. Nah ini pentingnya ngaji akal, kamu jangan hanya bilang wow dinosaurus, jerapah, seru nyamuk. Nah karena orang sudah ada itibar dengan nyamuk, didatangkanlah nyamuk banyak. Sebenarnya nyamuk banyak itu mergo mangkel, gak diperhatikan itu. Makanya terus. Lah ini saya tahadus bin Imad, istri saya itu sering protes. Istri saya kalau manggil saya Gus karena orang Jawa Timur. Itu sama-sama jagongan itu, saya itu tidak pati sering digigit. Namun ya digigit tidak sesering sampean, itu jelas ini. Terus saya tanya, Gus punya doa apa, kenapa tidak pati begitu digigit nyamuk? Saya bilang karena saya sudah tahu hikmahnya nyamuk, jadi harusnya dia sudah tidak nyerang saya, kata saya itu. Makanya ini ijazah, agak mandi salah sampean gitu. Karena tadi logika yang terbangun gitu, kalau Allah bikin gajah, melubangi belalai gajah itu masih masuk akal, bahkan saat kita bikin patung masih bisa. Tapi kata tadi nyamuk itu sudah kecil, harus punya usus, harus punya alat kelamin, harus punya telur, telurnya juga detail lagi. Ini disebut innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udah. Sehingga ba'udah di mata ahli tafsir, di mata ulama ini contoh yang luar biasa. Tapi di mata orang-orang yang nggak seneng mikir, kok terima nyamuk itu. Makanya saya minta kangkang di sini bisa makan itu harus syukur. Makan itu luar biasa. Saya itu sering nyontohkan di Jogja. Saya punya temen sakit, kalau nggak ada obat dari Belanda itu mati. Kalau ini nggak dapat obat bagus dari Belanda atau dari Jerman itu meninggal. Berapa bulan lagi matinya? 3 bulan. Kalau nggak sampai dapat obat mati 3 bulan. Oh masih mandi obat yang di Jogja, apa itu makan atau minum? Kalau orang tidak minum tidak sampai 3 bulan sudah mati. Boy orang itu mikir seperti itu. Tapi kita ini kalau obat dari Jerman, dari Belanda itu hebat. Kalau enggak kita mati sebulan lagi, 3 bulan lagi. Allah bikin obat pada kita tiap hari, yaitu kita bisa makan, bisa minum. Itu kalau sekali nggak makan 5 hari bisa mati sama. Tapi kita karena ngakan tuh hal yang biasa, nak duit iso utang terus dianggap biasa. Ini kalau ulama masalah besar. Punya otak seburuk itu tuh masalah besar bagi ulama. Sehingga Allah tidak malu ketika ngendikan kulu wasrobu, tidak malu karena makan ini urgen, sangat penting. Dan Allah tidak malu meskipun Quran itu temanya kelas tinggi, biasa Allah ngitakan jong kowe iku kulu min thayyibati ma razaqnakum, kamu makanlah. Karena minum obat itu kebutuhan kita ketika sakit. Tapi kalau makan adalah kebutuhan kita sihatan wasukman, saat sakit maupun saat sehat. Nah, kalau Anda dengan kualitas ini, ketika Allah membicarakan makanan itu Anda akan respect sama Allah karena memang ini urgen betul. Tapi kalau Anda cara berpikir gini, hanya cari horo ibal ilmu yang aneh, yang seru, kamu baca ayat itu akan menjadi biasa-biasa saja. Dan itu masalah bagi mahabbah Anda pada Al-Quranul Karim. Ya saya kira demikian. Terus mengke saya pikir tidak etis kan ini Jumat nanti. Sing biasa itikaf nanti terganggu. Nanti saya ada ke problem. Ya kalau ada tanya jawab ya saya mohon tadi ya. Karena ini zaman akhir, saya memang butuh sekali. Kenapa saya mau datang? Satu, hormat Kiai Hanan. Dua, saya memang ingin banyak mufassir lagi. Jangan hanya lewat baca terjemah kemudian merasa menjadi ahli apa? Quran atau ahli tafsir, itu musibah besar itu masalah besar itu. Ya pokoknya saya mohon lah. Ya setidaknya gitu. Misalnya orang kafir, kamu cari saja orang kafir. Ternyata ada yang harbi, ada yang dhimmi, ada yang mu'ahad, ada yang mustakman. Lalu dalam tarikh ada kafir Yahudi, kafir Nasrani, kafir ahli kitab.
Kalau di fikih ada kafir yang lahum kitabun, ada yang tidak lahum kitabun. Kalau yang lahum kitabun disebut ini kitabiah kholiso, yang tidak itu kan beda-beda di fikih. Boleh nikahnya ndak, khilu dzabihatihim atau tidak, itu kan detail sekali. Makanya saya mohon ini latihan detail. Oke, sampean tetap ngaji, sering khatam itu bagus karena mengumpulkan semua ilmu. Tapi sampean harus menganalisis secara apa? Saya dulu ngaji Mbah Mun Muslim ya kilatan. Tapi saya ngapalkan sama Gus Ibab. Gus Ibab putrane Mbah Mun, dulu muridnya Said Muhammad. Saya itu tak pelajari lagi di rumah. Tak analisis lagi setelah besar sampai sekarang karena ya itu beda. Kita selalu Rabbi zidni apa? Ilma. Misalnya begini contoh ya, contoh. Kita mungkin tahu maknanya ayat tertentu itu begini. Misalnya begini. Faqula lahu qaulal layyinal la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun, jika kamu datang ke Fir'aun, maka kalau ngomong, kalau dakwah itu qaulal layyinan, dengan dakwah yang halus. Nggih, qaulal layyinan. Ini bagi yang ekstremis harus baca dialek ini. Ini kisah nyata yang diceritakan Habib Zain bin Semit ketika ngarang Al-Manhajus Sawi. Juga diulang-ulang di beberapa kitab. Suatu saat ada ustadz corong Jawa Kemelinti datang ke Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini Banil Abbas, termasuk zuriyahnya Abdullah bin Abbas. Karena Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah tentu salahnya banyak, namanya pejabat pasti salahnya banyak. Meskipun kebaikannya juga banyak, tapi salahnya juga banyak. Kalau kita kan tidak pejabat, salahnya tidak banyak, tapi prestasinya juga tidak banyak. Ya kan, misalnya ada tamu Raja Salman, katanya hormat tamu wajib, kamu kan tidak bisa hormat karena dia juga tidak mau dihormati kita kan. Nah terus si ustadz tadi datang begini, saya itu masih hafal teksnya, ya Amirul Mukminin inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna ala nafsika fi nafsika aliyya syai'an. Saya ini mau nasihati anda, tapi saya maaf sekali karena nasihat saya ini kasar sekali. Musyaddid itu kasar, keras. Fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an, saya mohon jangan dimasukkan hati lah, makanya terjemah bebasnya jangan masukkan hati. Katanya Harun Rasyid langsung marah. Uskut ya jahil, kamu itu ustadz bodoh, kamu tidak boleh keras sama saya. Dia masih bantah, saya keras sama anda karena anda salahnya banyak. Terus apa kata Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyinan. Allah mengutus orang yang jelas lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dengan ustadz ini baik mana? Tidak, sama jawab saja. Baik Nabi Musa kan? Ilaman huwa syarrun minni. Fir'aun dengan Harun Ar-Rasyid buruk mana? Buruk Fir'aun. Itu saja masih dengan etika faqula lahu qaulal layyinan. Musa dan Harun kamu harus sopan. Tidak wae Fir'aun wajib sopan, tidak wae aku ora sopan. Nah ini sudah iktibar dari terjemah netral atau terjemah yang datar bahwa Allah ngutus Musa dan Harun ke Fir'aun dan Musa dan Harun diharuskan qaulal layyinan. Tapi menjadi energi mafhum yang luar biasa. Nak dakwai Fir'aun wae qaulan layyinan, apa maneh dakwai podo-podo mukmin. Makanya kata Harun Rasyid, uskut ya jahil. Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyin. Ten gitu terus pangeran wis pol pintere, mulane gawe desain Ka'bah niku pas suratul ardi. Nggih, kula balin malih. Allah ndamel Ka'bah niku pas tengah bumi. Lah nek sampean takok protes, anak bumi bulat bola kabeh rak tengah ya kowe goblok. Lah ngono nganggo ilmu kaya Abu Nawas. Ditakoki Harun Rasyid di tengah bumi terus dicubles ngawur nek ora percaya ukur dhewe. Jadi Abu Nawas kok pinter-pintere wong. Harun Rasyid itu berkali-kali kepen ngalahno tapi ora tau menang. Abu Nawas tahu dikei pertanyaan, ono pengawali Harun Rasyid ku papat. Wis kon nggawa ndok kabeh. Abu Nawas diceluk. Kon melok adus ning Tigrit ning Furat ning Furat itu kali Irak. Pokoke sing ra nggawa ndok dihukum mati. Abu Nawas tok sing ra nggawa ndok. Padahal sing papat pengawal wis dikei ndok. Lah ning jero kali oleh golek ndok kok kapan? Wis entek akale. Wong nyangka mesti Abu Nawas iku kalah. Wis ora mungkin sak cerdas-cerdase wong tok ndok ning jero
kali. Masih dikai waktu 2 jam ya malah mati to seluruh 2 jam. Ndekne tenang guys, bareng mlebu jero kali sentek kali diceluk. Ndekne kabeh munggah wis gondok. Abu Nawas munggah keluru, aku pitik lanang ra iso gedhok. Harun Rasid ku ra iso, wong kok iso cerdas. Parah Abu Nawas iku parah, dadi sentek akale jenenge Harun Rasid ngadepi sinten? Oh Nawas. Tapi seneng akhirnya. Senenge yo beda-bedaan kecerdasan termasuk terakhir takoki bumi iku tengahe bumi ku ndi. Wis dicubles terus niki pas nih tengah ibu. Nak boten percaya ukur piyambak. Kacau bener. Mulai dadi legenda. Napa? Dadi napa? Dadi legenda. Sajane crita niku sebagian nggih fiktif, sebagian ku khayal. Tapi kalau gak ada kitab Abu Nuwas, ya kitabnya ya bodoh nih, kitab-kitab cerita ngoten niku ya kitab-kitab bodoh. Tapi nggih seneng mawon nggih hiburan. Kalau saya seneng itu loh, ilmiahnya Abu Nawas, Nasiruddin Koja. Riyen bapak kula niku seneng nyimpen buku-buku Nasiruddin Koja, Abu Nawas. Ada filosofinya. Sebetulnya dulu ceritanya gini, Abu Nawas itu memang sosok yang ada. Nasiruddin Koja itu ya ada. Cuma ndak sengawur yang diceritakan komik-komik itu ndak. Cuma ada filosofinya. Misalnya gini. Ini pelecehan pada orang-orang modern. Nasiruddin Koja itu pakai baju gembel ya, baju awam lah. Dia datang ke sebuah pesta, diusir. Enggak, ini undangan orang-orang khusus, orang-orang parlente, orang-orang mewah. Jadi tidak mungkin kamu dapat undangan, diusir. Bareng diusir, ya mulai deh. Mulai nganggo jas wapi, nganggo celana wapi, terus teko disambut. Disuruh makan, dipersilahkan minum. Akhirnya dia mek anggur, diobekno ning sak. Jubah ini milik kamu, saya tidak berhak diobekno ning jubah ini ning saya. Bariku makanan sing mewah-mewah didakok ning saya. Ini, ayo silakan coba makan, ini hak kamu. Karena yang disambut kamu. Orangnya sama beda karena pakai kamu terus disambut. Berarti ini ndak hak saya tapi hak kamu. Jadi wong darani Nasiruddin Koja ku edan. Akhirnya dia memberi jelasan. Tadi saya datang diusir. Sekarang kok disambut karena ganti jubah. Berarti yang disambut itu jubah bukan saya. Jadi mulane kapan-kapan kena nggo jas kok disambut. Iku semua makanan dan minuman hak eno jas. Itu artinya pelecehan. Betapa bodohnya orang modern. Artinya kalau menghormati orang karena jasnya kan berarti orang modern itu bodoh kan, hanya menghormati pakaian kan, nggak menghormati manusia kan. Mulane Nasiruddin Koja merasa tidak berhak makan di sono ning sae, di sono ning jubahe karena yang disuguhi itu jasi. Paham nggih? Mulane nek aku hormat Mustofa mergo nggawe takwa, nek tak kei mangan kudu sing mangan takwane. Perkarane aku darani takwa mergo klambine. Takwa, mbok lakone ra ro. Artinya terus orang menjadi sadar betapa bodohnya kita. Mulane jare Nasiruddin Koja, tadi itu saya yang datang, kamu usir, ganti jas, kamu hormati. Makanya saya tidak berhak makan ini haknya jas. Akhirnya wong udah sadar, ya Allah betapa bodohnya kita. Rumah saku kayak stres boleh pinter kue. Terus akhirnya udah sadar. Lah dulu orang-orang tasawuf itu. Lah Abu Nawas ya gitu. Harun Rasid itu suatu saat ini cerita yang di kitabnya enggak bodoh nih. Harun Rasid itu orang soleh, murid Imam Malik. Pinter sekali dia. Orang ono khalifah pinter kata sinten Harun Rasid, masyhur. Pinter sekali wong alim. Tapi wong alim kan yo manusa, nek wong wedok tetep seneng. Suatu saat dene mlaku-mlaku wonten wong wedok niku pas adus kan gak ono jeding tertutup. Kowe walhasil udene roh rambute tok terus merem. Tapi ra iso lali. Tapi sadar nek iku wong ayu ya mbok roe konti ra rasa kowe. Dene sadar nek sing adus iku wong ayu. Suwengi ora iso turu. Ora iso turu. Zina gak wani, lali ra iso pipi. Ape wae ora pantes. Wong bojo wis papat nambe sitok kan wis resiko to, wis maksimal. Wis ra iso kan. Akhirnya dekne kan di pintu gerbang itu ada ono preman-preman, ono bujangga sing nganggur-nganggur termasuk Abu Nawas. Iku cerita awal-awale keramate Abu Nawas. Akhirnya diundang Abu Nawas. Wabe bujangga diundang kon maca syair. Wis ora ono sing iso nenangno. Bareng diundang Abu Nawas. Abu Nawas teko ngene. Abu Nawas teko pertama cerita. Nek ana wong lanang tersiksa perkara delok wong wedok. Pancen mari ra iso turu. Zina rawani lali ra iso.
Wes wae dekne gawe syair. Wah akhire Abu Rasid kowe nginceng aku ya. Mboten deh. Semenjak itu Abu Rasid itu yakin Abu Nawas wong muka syafa. Akhire dekne ngakoni Abu Nawas iku wong hebat. Semenjak itu dekne didewa-dewano. Jadi padahal dekne ya ngawur ae mbok wali tenan ya ora roh pokoke. Itu sekelumit cerita Abu Nawas terus dadi masyhur dadi wong sufi sing paling makalah paling masyhur gini ku raqqa zujaju wa raqqatil khamru wa tashabaha fatashakal al amru faka'annama khamrun wala qadahu faka'annama qadahun wala khamru. Jadi makomku wis kaya gelas putih bersih sing dikei banyu. Wong delok iku kaya banyu tanpa gelas utawa delok gelas tanpa banyu. Jadi aku waliku mbek edanku iku wis dadi sitok ora jelas. Gak kacau ta. Jadi kaya gelas putih diisi banyu fa, yo kaya gelas tanpa banyu utawa banyu tanpa. Jadi dekne jarine dekne tapi sing senengane dekne kan ngangkat makome dhewe dadi. Jadi ya serius tapi dekne wong pinter. Harun Rasid itu pinter-pinter. Lane kula nu sering mati kai Harun Rasid. Kula nganti sakniki jek utang jasa be Harun Rasid. Saya belum pernah melihat khalifah selain Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya tidak sahabat yang tidak sahabat. Kalau anak sahabat karuan di atas beliau-beliau ini. Harun Rasid itu seorang raja. Yang namanya raja itu ya ana mletene jenenge raja. Sak soleh-soleh raja jenenge napa? Raja. Masih raja soleh lah tetep lunggone singgah sana Mustafa Sowan tetep nang ngisor jenenge napa? Raja masih soleh. Itu ada seorang santri kiai ini. Santri sok suci, sok benar ya. Dia sowan Harun Ar-Rasyid bilang begini, kalau cek apal tadi itu yang diceritakan kitab Al-Manhaj Sawi karangan Habib Zain bin Semit dan banyak di beberapa kitab. Ya Amirul Mukminin ini unasihuka wa uhadziruka fala tajidanna ala nafsika syai'an. Saya ini mau mengkritik Anda karena kesalahan-kesalahan Anda. Dan kritik saya ini pedas sekali, keras sekali. Fala tajidanna fi nafsika syai'an, tolong jangan jadikan hati. Jadi dekne wis pamit, saya akan ngeritik engkau keras sekali, tapi tolong Anda jangan tersinggung. Jawab Harun Ar-Rasyid itu enak. Uskut ya jahil, hei wong goblok meneng bintu jare. Inna wa ta'ala qad arsalaman huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma adzalika qala wa ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Hei mubalek bintu. Kowe arep ngamuk aku terus gak ada etika walasan apa? Allah tau ngutus wong sing luwih apik timbang kowe. Ning gone wong sing luwih elek timbang aku. Yaiku Allah ngutus Nabi Musa. Nabi Musa mbek mubalek apik ndi? Apik Musa. Saelek-elek Harun Rasyid mbek Firaun apik ndi? Elek ndi? Elek Firaun. Allah ngutus wong sing luwih apik tinimbang kowe. Ning wong sing luwih elek tinimbang aku, iku wae Nabi Musa kon sopan mbek Firaun. Faqula lahu qaulal ayyinan. Nak ngomong sing apik sing halus. Kok trimo kowe mbek ngandani ngamuk aku. Mulane ana kiai sing sok nganggo kekerasan mikir. Wong trimo kiai ngamuk maling ya tenanan. Firaun sak ndure maling. Iku wae Nabi Musa dikongkon sopan. Mulane kiai-kiai ngalim jarang mlete mbek maling perkara roh ndek. Lah saking alime malah dianggap gak tegas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Repot terus sampean. Sampeyan saiki pikir Nabi Musa iku apik ndi mbek mubalek. Maksiat sing saiki mbek Firaun elek ndi? Iku wae Nabi Musa kon sopan. Akhirnya mubalek mau njuk sepuro, jebule ngalim jenengan. Terus kon mulai, "Hei jahil mulai." Tekelek kok ape ngandani itu. Uskut ya jahil. Hei men. Iya mergo Harun Rasyid itu sering ngaji Imam Malik, dadi dekne paham filosofine Quran paham. Ya kalahe mbek Abu Nawas wae. Kena wong jadab iku wis repot. Wong nate Harun Rasyid gawe sayembara, pokoke sing iso duwe cerita nurokno aku tak kei hadiah. Wonten ahli cerita 1001 malam cerita. Cerita wasik akhir Harun Rasyid jam 11. Loh, aku ora iso turu, berarti gagal kowe. Ora iso nurokno aku. Ana nek diundang, ceritane asik dirungokno. Gak iso tuh. Akhirnya jam 3 asik. Terakhir Abu Nawas diundang. Abu Nawas ceritane gede tok. Ana semut mlebu kuping. Penasaran, kuping wisine apa? Bareng mlebu bathek metune. Bareng metu penasaran mlebune. Bareng bathek metune. Suwe-suwe jare Rasyid, cerita ora mutu, tak tinggal turu-turu.
Ya sih ngono. Ya soalnya kelakuan wis ngono-ngono tok, ternyata bener. Ah, cerita ramu tuh tak tinggal turu. Iya, tapi akhirnya kan menang. Jadi cerita sing ning kowe Abu Nawas macam-macam. Lah sebagian iku ya goro. Maksudnya kalau nggih sebagian besar ya napa goro. Ya tapi iku mau goroe ceritane wong tasawuf iku ana filosofi ini. Kados wau Nasiruddin Koja ben wong modern ku roh betapa kita ini naif karena menghormati barang. Jadi kowe kan yo nak dolan nggone wong mergo numpak sepeda motor elek ora dihormati, bareng balik nggawa CR-V ta Alphard dihormati iku semua makanan hak mobil Alphard. Paham ya? Kowe ora berhak napa? Mangan. Mergo sing dikeki iku Alphard. Haram mbok pangan, paham iku gak ora napa? Paham gitu. Jadi wong-wong sing paham gitu. Jadi niki wonten masalah-masalah napa waktu alam taro ila rabbika kaifa mattazilla walau syaa la ja'alahu sakina summa ja'alna samsa alaihi dalila summa qabatnahu ilaina qabdai yasira wa huwa ta'awwa alladzi ja'ala kang gawe sapa Allah laku maring sira kabeh alela ing dalem wektu bengi digawe libasan ing pakaian satiron tegese ing barang sing nutupi kalibasi kok dene pakaian wa naumalan Allah gawe ing turu digawe subatan ing barang sing dadekno santai utawa barang sing nyenengno rohatan tegese nyenengno istirahatno lil abdani maring pira-pira badan bikotil amali kelawan mutus utawa anane kerja wajah aralan gawe sapa wa taala an-nahara ing rina digawe nusyuron ing koyok tangi sangka kubur mergo maksude wong tangi kok turu ni mansyuron tegese den sebar fihi ing dalem nahar mergo liptigo rizki krana golek rizki fi wa ghirihi lan liyane rizki wa alami wa walati arsabar. Nggih monggo sareng-sareng ngaos Shahihul Bukhari niki hormat teng Khaulipun Mbah Hamid derekaken kersane Mbak Idris. Kula seneng maca kitab niku. Niki wonten seksi-seksi syuhada wa fi ardi wonten Habib Taufik, Habib Ahmad sedanten para habaib, para kiai. Nggih sing santri ngurono sing kiai naskah. Kula niku syukur mboten dadi naib. Dadi naib wong paling ngeluh sak donya, ora wong rabi terus. Artinya melihat orang nikah terus tapi gak berani nikah. Terus pesan kula teng Mas Mamak setunggal. Dulu itu ada kiai kepengen poligami gak berani. Pas nikahkan harusnya keangkah tukar bilang qabil tu nikah. Jadi sing nom-nom itu gak boleh menikahkan. Nanti kalau perempuannya cantik langsung bilang qabil tu nikah. Itu nyata, itu bukan hoax gitu. Bahaya itu bahaya betul. Ya niki rilek mawon kula wau agak serius mergi kadose sing muni qabil tu wau apalan sedanten gak dijiwai. Soale oleh ngapal boleh ki bengi terus. Cek seneng ngono wis. Nggih kula niki cerita pentingnya agama ini dikawal dengan logika, dengan ilmu kalam atau istilahnya ilmu tauhid. Jadi sebetulnya yang menyelamatkan agama ini adalah dinun akliyun, sesuatu yang logis. Sehingga Rasulullah SAW niku punya sikap, punya perilaku yang tidak lazim sebagai orang pilihan. Saya sering bela Rasulullah SAW dengan pembelaan, andaikan Nabi Isa semalaman itu sholat sujud, dengan Nabi itu dahar sarapan. Cara Mbak Idris wis juk kabeh, wis lesu kabeh. Niku tesih afdal kanjeng Nabi Muhammad SAW dahar. Karena Nabi itu jadi Nabi itu setelah Nabi Isa yang dituhankan, sehingga Nabi itu harus terus menerus memperlihatkan al-a'rad al-basyariyah, memperlihatkan sisi manusianya. Sebab itu Nabi pernah dipuji Allah itu dengan standar yang unik. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Nabi itu dahar. Tapi kata dahar di sini adalah nafyun li uluhiyati Muhammad. Justru ada maklumat bahwa Muhammad itu tidak akan jadi Tuhan dan selamanya juga tidak akan Tuhan. Karena kalau suwun niki mas-mas kula sing seneng mangan kados Mas Samak bareng niku radi warasatul anbiya niku. Dan terus hal-hal biasa itu kalau dilakukan Nabi Muhammad jadi luar apa? Biasa. Jadi penting memperlihatkan al-a'rad apa? Al-basyar. Lan kula suwun niki mengke wonten mangan tenang mawon niati jenengan mengikuti Nabi sing model-model al-a'rad napa al-basyariyah. Ini penting sekali karena ketika Nabi Isa terlalu khusyuk, terlalu sempurna malah dipertuhankan. Mulane Nabi nu trauma terus damel manhaj
ngetokno basyariah. Mulane terus dados akidah sedanten umat Islam boten sekedar ahli sunnah semuanya. Ketika nyifati Nabi ini wonten al-a'rad al-basyariah. Cara Said Marzuki ngistilahkan wajah izun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil marad. Sehingga ayat yang tadi illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq itu madhep muji Nabi yang luar biasa karena ada maklumat nafyun lirububiyah, menafikan bahwa Rasulullah Muhammad itu tidak akan jadi Tuhan. Sebab itu Nabi begitu bangganya ketika menyebut dirinya anak Abdullah wa Rasuluh, dimulai dengan kata apa? Abdullah wa Rasul. Mboten ngangge istilah-istilah yang keren misalnya Ruhul Kudus atau apa, tapi pakai istilah anak Abdullah wa Rasul. Terus ini supaya jenengan bangga justru dengan logika-logika yang dibangun Rasulullah ini, hadat din itu abadi. Kedua menyangkut mukjizat. Nabi itu orang paling menghindari mukjizat yang khariqun lil adat. Malah Allah ngendikan wama mana ana an-nursila bil ayati illa angkadzaba bihal awalun. Muhammad itu ora usah njaluk mukjizat. Pengalamanku dadi pangeran jare Allah niki kula omong rilek mawon. Iku angger tak kei mukjizat itu malah dadi hoax, dadi masalah karena kalau dahsyat dianggap sihir. Kayak misalnya wa atena samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Ada onta keluar dari batu besar sebagai mukjizatnya Nabi siapa? Soleh. Malah menjadi masalah. Terus niki kalau cerita hadis yang Sahih Bukhari, ada orang musyrik yang cerdas sampai saking cerdasnya jadi delegasi untuk membebaskan Asra Badrin atau Usara Badrin. Ketika dia datang ke Madinah mau membebaskan itu, Nabi itu gak sholat santai. Pas itu sholat maghrib beliau baca surat At-Tur. Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu wal bakhril masjid baca pas sholat. Tapi ketika Nabi mulai am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, iku Jubair bin Mut'im langsung ngendikan kada qalbi ayyan sadiya. Sebagian riwayat kada qalbi ayyatiro. Nah riwayat Musnad Ahmad faka'an nama sudia an qalbi khina sami'tul Qur'an, karena di situ Allah berlogika. Kalau Anda merasa Tuhan, Anda harus yakin Anda sebagai pencipta langit dan bumi. Tidak juga kan. Nabi Isa wulida fil ardi, Nabi Isa dilahirkan di bumi. Fir'aun juga sama, semuanya sama. Sehingga Nabi Isa tetap Abdullah wa Rasul. Makanya Allah mempertanyakan, kalau kamu merasa Tuhan, ya harus punya reputasi. Khalaqus samawati wal ard, bikin langit bumi. Terus am khuliqu min ghairi syai'in, kalau kamu merasa Tuhan, kamu harus wujud awal. Jangan wujud ada tahunnya, ada tanggal kelahirannya, ada ulang tahunnya, kemudian mengaku Tuhan. Jadi yang jadi Tuhan harus wujud awal, yang kita sebut wajibil wujud. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Itu Jubair bin Mut'im itu langsung iman. Itu Nabi mboten seminar Mas sama, ambek salat. Mboten seminar ya ora pidato ning panggung, ya ora berlogika. Kalian salat. Terus wong nak kondang niku kalian salat, kalian wiridan nggih pun mandi. Mboten usah ngrayu terus ngrangkul-ngrangkul wong kesuwen niku mboten keramat. Kula nu nanti taklet iki, niki kula cerita, niki wonten seksine wonten Habib Taufik wonten Baitri. Kula nu sering ditakleti tiyang. Gus, jenengan ngaji kok ngawur. Ngawurku bener, hati-hatimu nutupi goblokmu. Itu bukan apa-apa. Karena ketika kebenaran sejati itu tidak butuh hati-hati memang. 1 tambah 1 pasti apa? 2. 2 tambah 2 pasti 4. Sehingga dalam hal kebenaran itu Allah ngendikan bal naqdhifu bil haqqi alal batil. Saya lihat di kamus, qadhafa itu melempar sekenanya. Tapi karena ini hak, buat dilempar sekenanya ya tetap benar. Makanya ketika Shahihul Burda muji Quran itu fadur yazdadu husnan wa huwa muntadhimun wa laysa yanqusu qadran ghairu muntadhim. Mutiara itu dilepas begitu saja ya indah, diuntai ya indah. Karena tetap mutiara. Jadi orang yang membawa hak itu ya biasa saja, nggak usah jaga image, biasa saja. Karena agama ini dikawal oleh logika yang sudah absolut, apa logika yang sudah apa absolut. Makanya Allah begitu pede sampai ngendikan bal naqdhifu bil haqq, qadhafa itu acak, ya random. Makanya agama ini pernah dibawa orang yang sopan kayak Abu Bakar, pernah dibawa orang yang sering marah kayak Umar, pernah dibawa budak kayak Bilal. Itu dakwaannya itu macam-macam. Ada orang menjadi Islam tuh Mas Sama, gara-gara dia iktikaf di Hubal. Setelah itu ada saklam, ada luwak itu, luwak kencing. Ailahun ya bulu alaihi salam. Masa Tuhan kok dikencingi luwak? Ini Tuhan apa ini? Jadi orang Islam itu kadang ada orang itu ditanya oleh Imam Asy'ari, bima arafta rabbak, kamu itu badui, kamu itu tidak tahu apa-apa kok menyembah Tuhan. Dia jawab, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Kalau ada kotoran sapi ya berarti ada sapi lewat. Kalau ada bekas kaki ya ada yang barusan lewat. Kalau ada makhluk berarti ada khaliq.
Sesederhana itu menemukan hadati. Jadi tidak perlu misalnya Mas Sama nerang no tauhid istighosah 10.000 bariku lagi terang itu kesuwen Mas Sama. Cara lasem gak masuk. Cara lasem. Lho niki kalau disekali kita Mbak Idris, niki kalau relax mau. Kalau saya sumpah tidak sesuai spek. Tadi niki jujur. Ini saya senang. Saya itu sudah lama komplain. Setiap beli fotonya Mbak Hamid itu, Mbak Hamid Pasuruan itu keluarga Lasem tuh komplain. Ini bener ya ada Alasem ini baru bener. Karena Mbak Hamid itu lahirnya di Lasem, pinternya di Lasem. Yang mana orang Pasuruan. Jadi ini baru bener ya. Nadomanya Mbah Hamid tentang Sulam Taufik ya ngendikannya ya Allah semi. Tapi orang Pasuruan begitu PD-nya. Mbah Hamid Pasuruan saya sampai Mbah. Kapan-kapan saya mau bikin foto masih Mbah Hamid Lasem. Malah nanti malah orang tanya Mbah Hamid yang mana? Wah ini repot. Jadi ini jelas ya. Jadi jelas Zubair bin Mut'im itu menjadi muslim itu karena pertanyaan-pertanyaan tadi dari Quran am khuliqu min ghairi syai'in. Terus kalau merasa Tuhan am indahum khazainu rabbik. Oh tanya terus apa? Makanya saya itu di rumah itu ada figura. Itu tulisannya itu ayat-ayat tentang hujjah. Hadza khalqullah fa'aruni ba'da khalaqal ladzina min duni. Saya punya doa. Ketika tak baca itu tidak ingin doa itu mustajab karena saya sudah terlalu banyak sering diijabahi. Jadi saya tidak ingin doa itu mustajab. Nah, ini bukan urusan PD, ini urusan religi, urusan ubudiyah. Doa itu begini bunyinya, ya Allah, Allahumma innaka lasta bi'ilahin istahdasnaka. Memang engkau benar-benar Tuhan, Tuhan yang tidak kita adakan. Memang engkau sudah Tuhan, bukan Tuhan yang kita ciptakan. Terus ngendikan terus sampai wala a'anaka ala khalqina ahadun fanusyrikaka. Dan engkau ketika menciptakan saya tidak minta tolong siapa-siapa. Makanya saya tidak perlu mengisrokan engkau karena engkau ini aktor tunggal. Terus ngelem pangeran terus enggak jadi doa. Nah itu makom-makom yang man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu atoma utisailin. Orang yang sibuk nyebut Allah tidak pernah minta, itu akan dikasih Allah di atas pemintanya orang-orang yang apa? Minta. Makanya saya itu berani jumawa. Mas Sama doa semalam sama saya berdoa itu mustajab saya itu pasti. Itu pasti. Karena ini rival saya, ini sepupu saya, rival saya. Karena buyut saya kandung itu adiknya Mbak Abdul, adik kandung. Ya harusnya cucu-cucunya itu rivalitas. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mas Sama itu seneng Gus Pak cek dulurku. Dulur yo aku hafal Quran ndekne hafal. Saya bisa baca Ihya ya dia harus bisa baca Ihya. Ini buatan nyindir ini niki mun ngelono. Ya nafkah. Loh saya itu diceritani Mbak Idris. Saya itu kemarin diceritani orang. Gus kata Mbak Idris itu Mbah Hamid tidak sekedar wali tapi orang alim. Lah itu bener itu. Mbah Hamid dulu itu itu terkenalnya Abdul Juman karena saking menguasai kitab Juman. Dulu mbah saya kan sepupu serumah dengan beliau. Itu nak ngelem Mas Hamid itu ngelem ngalime. Terus di sini ditambahi wali terus penak putu-putune dicucup dihormati. Repot. Ini asli Lasem. Nek rilek mawon Mas Wes tenang mawon. Kula niku sering ngasih hadiah mas-mas kitab Ithaf Hilyatul Auliya. Gersane ada rivalitas. Ana wae ada. Wa fi dzalika falyatanafasil. Saya punya ilmu sanad mutasil karena ini di Sahih Bukhari. Ilmu itu bisa diuji dan ujian itu yang memenangkan logika. Dulu ghanimah itu haram, normalnya ghanimah itu haram karena amwalul kufar dan amwalul kufar itu bisa minal baghi min samanil kalbi minar riba. Tapi era Rasulullah Muhammad SAW itu ghanimah dihalalkan. Wa ukhillat li al ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Yang Nabi ketika begitu bangganya ngendikan itu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Niki kula apal ora krana cerdas sampeyan kuwi cek sinau nganti saniki. Sinau terus. Jadi sampean ora usah cilik ati Gus kok cerdas mboten saya masih belajar terus. Jadi nyanyi saya itu gampang, cukup sampean sregep, ke foto selesai. Padha-padha diri Mbah Umar kuwi teng narukan sering teng narukan Mas. Kulo diceritain Mbah Umar kan Kiai Hamid bin Abdullah bin Mbah Umar ku nak mulang putune niku ngerti sampean blarak daun kelapa. Niku dobong Mas Mufti. Putune ra iso maca niku. Dadi akhirnya putune pas iku ape goblok ora wani. Sajane ora niat pinter, wedi dicos niku. Lah, apa itu kita teruskan? Tangkap polisi nasane pidana niku. Saya tanya, ketika kita dijajah Belanda, dijajah Jepang, kemudian peralatan Belanda masih di sini. Jelas itu amwalul kufar bisa minta riba macam-macam Mas Mufti. Masa kita bilang gini ke Belanda, "Tuan, ini milik Anda, silahkan bawa pulang. Kagungane jenengan, monggo-monggo." Ya digone mbak kon meneh. Sehingga ketika ghanimah dihalalkan itu satu ide fikih besar yang beda dengan ummah sebelumnya. Makanya Nabi ngendikan wa ukhillat li al-ghanaim wa lam takhilla li ahadin qabli. Karena kalau itu diharamkan berarti ada tasallutu dzalim lil mal. Nanti hal-hal yang destruktif dikuasai orang
dolim, dan itu membahayakan orang-orang soleh. Sebab itu terus Nabi begitu bangganya, bangga yang baik tentu. Wa ukhillat li al-ghanaim wa lam takhilla li ahadin qabli. Jadi kadang-kadang Nabi ya kayak tadi. Kenapa Nabi Muhammad SAW tadi saya mau didaftarkan Habib Ahmad katanya yang ke-11. Meskipun banyak kiai gak berani poligami dan rata-rata karena takut istri. Tapi Anda juga, saya itu sering ditanya di kampus Mas Ahmad. Gus, kenapa Nabi itu orangnya religius akhirat? Kenapa istrinya banyak? Mau tidak mau yang bisa jawab itu hanya logika. Karena kalau kamu jawab perilaku, itu kena piring di rumah itu. Diantemin istri pasti itu. Tak jawab, nolong orang satu baik-baik, membaikkan orang satu baik. Kalau membaikkan orang dua, tambah baik. Membaikkan orang tiga, tambah baik. Lah kalau Anda menterantarkan orang satu, haram. Dua lebih, haram. Tiga, buyute haram. Itu terus doang masuk Gus, berarti Nabi poligami itu boleh. Tapi yang potensi-potensi masalah itu ya nggak boleh. Lah yang 50-50 ya tepak-tepakan. Artinya apa? Kadang kita bisa menjawab hadatin itu hanya dengan akal. Terus ini lagi ada tentang di Musnad Ahmad. Nabi itu mencontohkan tidak mungkinnya syarik lillah. Ya syarik apa? Lillah. Nabi mencontohkannya gampang. Kamu itu punya pekerja, punya pembantu, kamu modali, kamu kasih uang 1 miliar, kamu modali. Punya tanah 1 hektar, kamu modali supaya dicocok tanam. Tapi setelah selesai semua, hasilnya dikasihkan orang lain. Fa'ayyukum sarrohu ayakuna abduhu kadalik. Saya ulang lagi ya, misalnya saya dengan Mas Ahmad tak kasih uang 1 miliar. Ini buat kamu investasi. Ini tanah sekian hektar kamu kelola. Setelah itu terima kasihnya sama orang lain. Hartanya dikasihkan orang lain. Terus Nabi tanya, siapa yang suka punya pembantu seperti itu? Ya ada ya Rasulullah. Begitu juga Allah yang bikin langit, bikin bumi, kemudian ibadah kamu kasihkan orang lain. Jadi segampang itu Nabi mencontohkan, fa inna masalah dzalika masalu rajulin ishtara abdahu min khalisi mali bi fariqin aw dhahabin fa ja'ala ya'malu wa yu'addi ghallatahu ila ghairi sayyidi. Fa ayyukum sarruhu ayakuna abduhu kadzalik. Nah ini terus dawuh Imam Ghazali, ini kitab Ihya. Ya kita tahu kan kitab Ihya kesangannya Mbah Hamid, dulu ngaji sama banyak Habib Taufik, Habib Ja'far. Ihya itu kalau bisa jangan sekedar ngaji, ya belajar. Saya itu ini Mas Ahmad kalau mau saingan saya itu belajar Ihya itu harfan-harfa. Jadi kitab Ihya saya itu sudah jadi sarah karena ada takrirannya. Kalau nggak paham saya pakai kitab Ilhaf. Kalau nggak paham sholat hajat, pokoknya harus sampai paham. Karena takut diconyok tadi. Takut rohnya Mbah Umar datang terus bawa tadi. Maka kata Imam Ghazali menceritakan dawe Sayyidina Ali, "Tsumma takhrul ardu min qaimin lillah bi hujjatin imma dhahirun maksyuf wa imma khaifun maghfur." Atau dibaca imma dhahirun maksyuf wa imma khaifun maghfur li alla tabtulah hujjatuh wa bayyinatuh. Saya beri contoh Mas Mufti ya, kenapa Islam itu abadi. Kata Wahab bin Munabbih, saya ini baca sekian ratus kitab. Dan tidak ada sekian nabi yang akalnya dibanding Nabi Muhammad SAW itu illa kajam biromalin, kayak 1 titik debu dibanding benar rimal. Karena apa? Nabi ini menangi umatnya wis ana sing balelo. Nabi-nabi dulu. Nabi Muhammad itu ditinggal, digenti KUA, digenti kiai, digenti mudin, digenti kiai sing damuk bojone, digenti kiai sing rawani mulai menturu masjid. Lho niku Islam dia mlaku. Karena Nabi ninggali wirosah diniyah sing akliyah. Makanya kata ulama-ulama Al-Azhar itu laulam yakun hadaddin, kata beliau, andekan Rasulullah Muhammad laulam yakun maja'a bi Muhammadun dinan lakana fi aklin nasi hasanan. Andekan Muhammad tidak memaklumatkan kalau ini hadaddin lakana fi aklin nasi hasanan, orang pasti sepakat itu logika yang bagus. Misalnya Allah satu, Allah itu wajibul wujud satu. Itu diantara keramatnya Imam Amudi, ada yang baca Amidi. Itu dia bilang gini, saya nanti kalau ke surga itu ke surga aja. Itu muridnya susahnya minta ampun karena dia itu ulama yang suka ngajar matematika. Sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak, kiai saya ini kan ngajar. Jadi cerita anggaran saja APBN kan. Kayaknya jadi dipotong ini gajinya. Loh itu betul. Muridnya itu mimpi susahnya minta ampun. Guru saya ini masuk surga enggak karena di dunianya hanya ngajar apa? Ternyata sama Allah, hei malaikatku, kamu belajar sama ulama ini, kamu iman sama saya itu wajar, kamu ikut, maksudnya yang ikut menyaksikan ketika saya bikin surga, bikin neraka, bikin ini manusia nggak tahu apa-apa, tapi imannya setingkat kamu. Malaikat nggak terima, kok bisa ya? Terus Imam Udin nerangkan gampang, adat itu hitungan.
Hitungan itu 2, 3 ilamalan nihayatalahu sampai miliatan sampai triliunan. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asl. Angka itu 2, 1 miliar, 1 triliun dibandingkan angka 1 tetap nisbatul far'i ilal asl. Alam raya sebanyak ini itu pun dinisbatkan Allah semuanya itu far'un dibanding aslun. Fal aslu huwal wahid. Yang pokok adalah satu, yaitu zat sing wajibil wujud. Makanya imannya dia enggak kalah sama kamu, kata Allah. Saya dulu ngaji tauhid sama Mbah Mun, kitab Al-Husunul Hamidiyah. Niku nerangno tauhid itu gampang. Di kitab itu ada gambar. Gambarnya elek ra karuan, pengarang rata-rata ra iso gambar. Ya mau nerangno tok. Gambar itu seruwet apapun, sebanyak apapun dimulai dari satu titik. Dan titik itu nuqtatil wujud. Ini kok Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dimulai bismillahirrahmanirrahim, dimulai satu titik bi kana makana wa bi yakunu maya. Nah karena agama ini mapan, ketika santri mutong kok kiai ini itu terus orang Islam, ya tetap Islam. Mau ora cocok mbek kiai ini, kok kiai ini rada ruwet, ya tapi tetap Islam. Ora cocok kelompok tertentu, misalnya kita ormas tertentu, ora cocok ormas tertentu, ya tetap Islam. Nabi ini podo-podo Nabi Muhammad. Sing sitok gelem muni Sayyidina, sitok ora ya tetap Nabi ini podo. Mau bedane ana tambahane Sayyidina mbek ra Sayyidina, tapi tetap Nabi ini podo. Makanya Nabi Ibrahim itu begitu bangganya dengan Islam. Innamat takhadtum min dunil awthana mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Tapi kalau orang Islam enggak mawaddah pun itu dinuhu wahid. Nabiyuhu ya wahid. I'tiqaduhu ya wahid. Padahal neng-nengan nak ketemu ya ora tau cocok. Malah nak tukaran tak lapor Allah taala, kowe tak hizib. Sing sitok ya maca hizib. Yang dilibatkan di Allah Subhanahu wa taala. Lah iku hebatnya Kanjeng Nabi, punya ide besar Nabi Muhammad untuk ngawal hadat din. Sehingga ada konflik, ada apa, orang tidak akan yatazalzal an hadat din. Karena kuatnya hukum akli. Yang disebut cara kitab Umul Bawain wajib akli. Sebab itu ketika Jubair bin Mut'im ini krungu, padahal Nabi buatan seminar, buatan sholat maghrib terus ngenteni karena dia mau negosiasi, mau membebaskan Asra Badrin, tawanan apa? Badar. Bareng krungu tadi ngendikane Imam Bukhari kula waca ya haddatsana al-Humaydi wa haddatsana Sufyan qol mohon kantun 10 menit tenang mawon dijamin ada makan tenang mawon. Qal haddatsuni an Zuri an Muhammad bin Jubair mudin an Nabi anna qal sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur falamma balagha ini pas sambil sholat falamma balagha hadil ayat am khuliqu min ghairi sya'hum khaliqun am khalaqus sama terus bala yukina indum khazain rabbika musaitir qal kada qalbi ayati rabb kada qalbi. Terus qala Ibnu Hajar al-Asqalani fi syarah hadis li anna ma la wujuda lahu kaifa yakhluq. Artinya gini, orang ateis itu kan yakin tidak ada Tuhan. Pertanyaannya, kalau sabaqa hadzal alama adamun fa kaifa yakunul ma'dum yakhluqu maujudan. Kalau alam raya ini dimulai dari ketiadaan, berarti ada kesimpulan apa? Ketiadaan menciptakan yang ada. Itu banget orang masuk akal, timur banget orang masuk akal. Makanya li anna ma la wujuda lahu kaifa yakhluq. Kalau agama hadal alam dimulai dari adamiyah berarti apa? Ada Adam menciptakan maujud atau menciptakan makhluk kan bukan mungkin. Sebab itu al-ilah kudu wajibil wujud. Dan itu Imam Ghazali kalau bikin pertanyaan di Ihya itu sederhana Mas Ahmad. Pertanyaannya gini, bagaimana andekan kalau sebelum Allah itu ada maujud? Ya itu saja yang Allah dari Imam Ghazali. Jangan yang itu, jangan yang keselip itu. Bagaimana kalau sebelum Allah itu ada wujud lagi? Ya yang wujud paling awal saja itu yang awal, lainnya jangan katakan itu Allah, karena Allah itu harus wujud awal. Terus diterangkan haramnya atau mustahilnya daur wat tasawuf. Jadi kalau suwon untuk beragama ini harus dikawal dengan logika. Agama ini di kaum yakilun, di kaum yatafakkarun. Makanya ketika Imam Qurtubi tadi Mbak Idris nyinggung kitab Qurtubi, di kitab Qurtubi itu ketika nafsirkan surat Ar-Rum kalau nggak salah ayat 28, darabalakum mathalam min anfusikum halakum mimma malakat aymanukum min syuraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusan. Misalnya saya tak rewangi adol mobil, adol perkebunan untuk beli Innova, tentu milik saya karena yang beli saya. Kemudian ada orang lain yang sok menguasai Innova itu, dia cara pakai kayak pemilik, dia cara tasarruf kayak pemilik. Tentu itu enggak fair, enggak benar. Begitu juga Allah ini yang menciptakan langit bumi, yang menciptakan semuanya. Kemudian ada orang senjata Allah, kayak Fir'aun itu kan merasa sebagai Tuhan. Padahal huwa lam yakhluq al-ardo wa lam yakhluq as-samawat dan seterusnya dan seterusnya.
Makanya terus ngendikan Imam Qurtubi ngendikan kula apalno niki. Wa hadhil mas'alatu afdhalul talib min hifdzi diwanin kamilin fil fiqh. Li'anna al-ibadat al-badaniyah la tasihhu illa bi tasihhi hadhil mas'alati fil qalb. Yaiku ijab namung milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ghazali, kenapa Kanjeng Nabi itu begitu hebat? Terus dawuh Sayyidina Ali, yahfadzuhu bihim hujajahu hatta yuwaddi'uha man wara'ahum wa yasra'uha fi qulubi asbahihim. Kemudian logika tauhid itu diajarkan, ditiru oleh anak-anak kita, oleh murid-murid kita, nanti murid-murid kita ditiru oleh muridnya ila yaumil kiamah. Makanya agama ini awet, meskipun kadang yang megang agama ini ya agak-agak kacau. Ya kan kita kan tidak maksum, al-insan makhluk khata' wanisya. Itu di kampung-kampung itu kalau ada tahlilan, tahlil dipimpin Mbah Sobek, waduh suwe sih. Jadi orang kok mikir iki kalimat thayyibah sing dadekno mlebu swarga niku ora. Misale tarekah niki dipimpin Mas Sama mesti pikir wah suwe. Ngono, tarekah niki dipimpin Gus Bah, wah gak mantep ya ora aduh, ora donyane. Mesti ngono. Lho kula kan akrab Gus Wafi putrane Mbah Mun. Kan beliau kan dari tarekah napa Sadiliyah. Tapi sing isi ilmiah kula. Tiap acara ilmiah sing isi kula jare tiyang-tiyang Solo. Nak tarekah anut Gus Wafi luwih pas, nak ilmu anut Gus Bah aja. Wah sembrono tipe menangnya dhewe. Padahal saya ini yang punya sanad tarekah Sadiliyah. Tapi piye wis kadung ora bakat. Dadi iki kerja sama sama sampean gawe tarekah napa? Sadiliyah engko sing isi ilmiah kula. Engko swargane dhisik kula. Karena tadi agama ini pertama itu diselamatkan oleh logika. Saat beri contoh terakhir. Ketika teorinya orang Arab, masalah ini banyak, maka Tuhannya harus banyak. Sehingga ide Tuhan satu itu aneh. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini Muhammad gimana? Problem kita banyak kok Tuhannya satu, enggak bisa. Itu dengan santainya, dengan rileksnya Nabi datang ke Darun Nadwah, tempat mereka kongkoi-kongkoi itu. Nabi ngendikan gini dok, kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda. Dengan punya majikan satu yang baik milih mana? Ya milih satu Muhammad. Masa milih majikan banyak yang perintahnya beda-beda? Bisa habis saya. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak yang repot kamu. Oh iya satu aja. Itu segampang itu. Daraba wa mathalar rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Hal yastawiyani masalah. Terus alhamdulillah. Itu langsung iman. Nah semenjak Indonesia ini umumnya dunia lah, ilmu logika itu terus gak pati payu gara-gara tragedi yang gersing logika terus do bid'ah, dianggap pro Khalifah Makmun itu yang mendirikan perpustakaan ngimpor dari nopo Athena, dari nopo Yunan. Akhirnya sing mandi sing khusuk-khusuk nih, khusuk-khusuk ngempon wiridane paket maca iki iso iki maca iki entuk iki maca iki, wah repot. Islam dadi nopo paket. Nak mandi ya diterusno bareng mandi ganti kiai. Mulane kula nang sewani bupati, jalan bupati, Gus dongakno moh nak ra mandi ketara ngergak. Nggih terus niki kepinginane Imam Ghazali sebuti li Allah tab niki dawuh Sayyidina Ali Asnin. Likai la tabtula hujaju wa bayyinatu yahfadzuhu bihim hujajah hatta yuwaddi'uha man wara'ahum wa yasra'uha fi qulubi asbaihim. Yaitu kita diajarkan wajib akli mohal apa? Akli jaiz akli. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW kapundhut, itu Sayyidina Umar kan hampir gak percaya ini orang pilihan, gak mungkin Rasulullah Muhammad meninggal, paling munajat kayak Nabi Musa. Ini Abu Bakar dengan santainya ngendikan afa imma ta'ukutilang qalabtum ala aku. Sudah dipersiapkan. Jadi hal-hal yang suatu saat akan terjadi, yaitu intiqaluhu ila rafiqil ala, ya bahasa halusnya Nabi itu intaqala ila rafiqil ala. Ini sudah dipersiapkan Allah. Makanya Abu Bakar pidato mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa mangkana ya'budu wa fa innahu hayyun la yamut. Bahkan ketika diuji nabinya wafat, ini agama ini tetap jalan. Lo coba di TV-TV itu berapa masalah di dunia peragamaan, mulai setengah bulat banget, rontok bulat. Itu ya tetap do Islam, meskipun kecewa mbek kiai ini. Mau anggere wae pilpres pilkada nu kiai santri tukaran.
Tak takoki santri kok ora anut kiaimu. Gus nak gak ngobjek dhewe ra entuk rezeki. Segampang itu jawabnya. Tapi ya pangerane tetep Allah. Iki ya didongakno asmane Allah, sing rivale ya dongakno atas nama Allah. Jadi iman kita ini bukan mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Tapi iman kita itu iman liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkar.